Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Baik, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat nikmat karunia kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan segala aktivitas yang ada, kesibukan kita, urusan kita, pendidikan kita, dan semuanya meskipun dalam kondisi pandemi yang terus berlangsung ini. Ya, kita berdoa semoga pandemi ini, ujian ini untuk kita, ataupun bisa disebut teguran untuk kita ini, bisa mendorong kita untuk mendekatkan diri, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menjaga kesehatan, dan semoga kondisi ini terus membaik sehingga kita lebih aman, lebih bahagia, dan juga lebih leluasa untuk melaksanakan aktivitas yang ada. Baik rekan-rekan semuanya, kembali lagi di channel kami di PDMM 2 KPI. Untuk kali ini saya Faris Ridullah dari KPI 2, dari KPI kelompok 2, ingin sedikit menyampaikan sebuah pembelajaran untuk kita semua. Kita sedikit sharing ataupun saling memberitahu tentang ilmu yang kita miliki ataupun pembelajaran telah kita dapatkan. Baik, untuk kali ini saya Faris ingin menyampaikan sebuah kultum ataupun cerita mengenai baginda Nabi Muhammad SAW ketika ingin bertamu kepada seorang hamba Allah ataupun umatnya, yang dimana sebenarnya umatnya tersebut, ada seseorang tersebut sedang memiliki masalah dalam hidupnya. Namun orang tersebut amat mencintai Rasulullah. Dia selalu bersolawat kepada Rasulullah, selalu mengingat Rasulullah, ada di dekat Rasulullah. Jadinya selalu belajar, mengingat, dan selalu ada untuk Rasulullah SAW. Seseorang tersebut memiliki problem, yaitu memiliki anak, yang dimana anaknya ini berumur sekitar 5 atau 6 tahun gitu. Jadi anak tersebut diceritakan dalam sebuah kitab yang dimana Faris dapatkan dari pembelajaran Faris ketika kegiatan majelis di Lubuk Linggau, yaitu ada Habib Abu Bakar Assegaf yang merupakan pembina atau pemimpin daripada pondok pesantren yang ada di daerah Simpang Periuk, di daerah Linggau lah intinya. Dan seorang Habib Bakar tersebut bercerita tentang seorang hamba tersebut ketika Rasulullah datang. Beliau memiliki masalah sebenarnya, yaitu ketika anaknya ketika di dapur ini bermain berlari-lari. Namun suatu ketika anaknya bermain tentang kisah Nabi terdahulu, yaitu pemotongan kurban. Sekali kita ketahui dua anak seorang hamba Allah tersebut atau umatnya Nabi Muhammad tersebut, mereka seperti memperagakan kegiatan pemotongan kurban. Mungkin percaya tidak percaya, ini diceritakan oleh seorang guru saya, yang dimana seorang Habib yang pada itu saya pergi dalam kegiatan majelis. Beliau cerita tentang hal tersebut. Orang tersebut intinya memperagakan kegiatan pemotongan kurban, yang dimana kan ada dua anak, satu anak memegang pisau, anak satu lagi beliau berperan sebagai kambing dari kegiatan tersebut. Sebagaimana kisah Nabi terdahulu tentang pemotongan kurban pada hari Idul Adha. Ketika itu maka terjadilah kecelakaan atau hal tersebut berlangsung, yang dimana terjadilah hal yang luar biasa yang begitu membesok keluarga atau hamba Allah SWT tersebut atau umat Nabi Muhammad yang ingin didatangi oleh Nabi Muhammad tersebut. Karena dia selalu bersolawat untuk Nabi juga tahu dia ini orang yang baik, maka datanglah fadilah atau bukan kekuatan tapi pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW
entah kenapa, padahal anak-anaknya tadi yang telah melakukan hal pemotongan kurban tersebut telah disimpan sebaik mungkin agar Rasulullah tidak tahu, Rasulullah tidak panik. Namun ketika seorang hamba tersebut kembali lagi ke dapur untuk melihat anaknya dan memberitahu Rasulullah, dengan rasa terkejut beliau melihat ternyata anaknya malah sedang bermain. Nah, disitulah ketika Faris mendengar cerita tersebut terkejut. Ternyata pelajaran dari kisah yang dicontoh oleh Abu Bakar Siddiq adalah bahwasanya ketika kita bersolawat kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, terus mengagungkan, menyebut nama Nabi setiap aktivitas, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan perintah-perintahnya, maka insya Allah pertolongan akan datang untuk kita. Syafaat Nabi Muhammad SAW itu pasti di akhir zaman ataupun di sekarang yang mungkin kita tidak tahu bahwasanya kita mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita bersolawat, Nabi Muhammad SAW bersolawat 10 kali untuk kita, lebih banyak daripada kita. Kita bersolawat 1 kali, beliau bersolawat lebih banyak untuk kita. Nah, itulah sedikit kultum singkat ataupun pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Ini sebagai pembelajaran untuk kita yang Faris dapatkan, percaya tidak percaya, tapi inilah kisah dalam sebuah kitab yang disampaikan oleh seorang habaib ataupun guru pada Faris kegiatan majelis di Kota Lubuk Linggau, yaitu nama majelis Majelis Al-Bayyinah, dari berarti perkumpulan daripada majelis-majelis yang ada di Lubuk Linggau pada saat itu. Nah, diceritakan oleh seorang habaib Abu Bakar tersebut. Dan begitulah ceritanya. Semoga menjadi pembelajaran dan juga bahwasanya bersolawat kepada Nabi, nurut kepada Nabi, memberi pertolongan kepada Nabi, ada untuk Nabi, dan juga untuk kita yang zaman sekarang selalu mendoakan Nabi, mengagungkan Nabi, memberikan sholawat, bahwasanya ada pertolongan, ada syafaat untuk kita di sekarang maupun di akhirat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.